Spanduk bertuliskan Kota Banjar dalam darurat dinasti dan korupsi terpampang di sejumlah titik vital di Kota Banjar, Jawa Barat. Terpampangnya sejumlah spanduk ini sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah Kota Banjar selama hampir 20 tahun terakhir yang dipimpin oleh dinasti keluarga. Kepemimpinan satu dinasti keluarga ini dinilai terindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam mengambil sebuah kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah pembangunan infrastruktur yang terbengkalai dengan total anggaran mencapai kurang lebih 90 miliar rupiah. Terpantau Selasa 30 Juli 2019, elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Reformasi Dinasti Banjar atau FRDB memperlihatkan bahwa wahana wisata waterpark Kota Banjar yang rampung tahun 2009 lalu dengan anggaran sekitar 27 miliar rupiah terlihat sepi dan sangat terbengkalai. Pembangunan ini diduga tanpa perencanaan yang matang, sehingga dinilai sebagai suatu kebijakan yang berpotensi menghambur-hamburkan anggaran negara. Waterpark ini juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Banjar yang dilaporkan oleh Forum Reformasi Dinasti Banjar ke Tim Cyber Pungli Menko Polhukam dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu yang signifikan yang dilihat oleh masyarakat umum di luar Banjar itu honorer, Mas. Ya, honorer ini dari 2008 itu belum pernah lagi ada penerimaan CPNS di Banjar. Menurut saya ini politisasi APBD. Ya, untuk kepilih lagi yang akan datang. Karena ada dua segmen, Mas. Di APBD itu ada belanja publik, ada belanja pegawai. Kalau belanja pegawai kan untuk gaji pegawai negeri. Karena pegawai negeri dari APBD sekarang melalui DAK itu. Ya, kalau dulu zaman Orde Baru gaji itu dari APBN untuk PNS. Nah di Banjar, Mas, 2008 terakhir. Nah sekarang pada diam. Nah inilah salah satu dampak dinasti politik. Di samping atau ini kan mangkrak begini. Mantan Wali Kota Banjar 2 periode 2003 sampai 2013, Ahmad Dimyati mengatakan bahwa sejak berdiri 16 tahun lalu, Kota Banjar dipimpin pasangan suami istri, Dr. Herman Sutrisno 2003 sampai 2013, kemudian dilanjutkan oleh istrinya, Ade UU Sukaisi yang saat ini menjabat 2 periode hingga 2024. Ahmad menilai, Kota Banjar bukannya makin maju, namun makin banyak pembangunan yang terbengkalai dan dibiarkan tidak terawat. Kini, elemen masyarakat Kota Banjar mulai menyoroti dan mempersoalkan kebijakan kepemimpinan Wali Kota Banjar. Karena kepemimpinannya dianggap banyak dikendalikan dan dilakukan oleh keluarga dan orang terdekatnya. Ahmad mengatakan, sudah saatnya masyarakat Kota Banjar untuk membuka mata dan hatinya demi kemajuan Kota Banjar dengan berani mengambil sikap, agar dinasti politik diminimalisir demi masyarakat yang semakin sejahtera dan juga pembangunan daerah yang semakin maju. Pihaknya meminta supaya penegak hukum tegas dalam mengawasi kinerja Wali Kota Banjar agar tidak terseret dalam kasus-kasus yang akan menjerat Wali Kota akibat kebijakannya. Kebijakan lainnya, seperti pembangunan dan pemeliharaan situ letik Kota Banjar, termasuk pembangunan Gedung Banjar Convention Hall atau BCH dengan anggaran mencapai 19,5 miliar rupiah. FRDB menduga pembangunan di Kota Banjar ini tidak berdasarkan dengan perencanaan. Sudrajat, Presidium Forum Reformasi Dinasti Banjar mengatakan, sejak berdiri 16 tahun lalu, Kota Banjar dipimpin pasangan suami istri, Dr. Herman Sutrisno serta istri Ade UU Sukaisi yang sama-sama menjabat 2 periode. Sudrajat menduga, kebijakan yang diambil dalam hal pembangunan Kota Banjar ini di bawah kendali keluarga dan orang-orang terdekatnya tanpa perencanaan yang jelas. Kayaknya terlalu besar pasak daripada tiangnya gitu kan. Jadi ini jelas-jelas di awal itu tujuannya adalah untuk pengairan sawah, pertanian lah. pada kenyataannya, nah faktanya sekarang gitu kan, ternyata kan sawah yang di sana juga malah tidak merasakan gitu kan, seolah-olah tidak optimal lah pengerjaan ini gitu kan, sawah-sawah juga sebelah sana masih kering. Nah, dan sekarang kan ini beralih nih fungsinya pemerintah kota karena tujuan utamanya gagal, nah diputar balik menjadi kawasan wisata.
Tapi karena dari awal tidak terkonsep dengan baik sebagai kawasan wisata, ya, otomatis perlu penataan dari awal lagi. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk membangun ini tadi? Kalau total sampai sekarang ini, sampai tahun kemarin itu kurang lebih 24 miliar. Jadi bertahap banget kelihatan gitu kan. Oh, setiap tahun setiap ada. tahun ada. Menurut Sudrajat, kebijakan bukan hanya dari pembangunan infrastruktur saja, melainkan kebijakan lain yang jelas-jelas melabrak aturan yang ada. 3 miliar atau 3,5 miliar lah untuk penataan ini. Gitu kan. Yang tahun berapa ini yang 3 sekian miliar ini? Kurang lebih 2016 kayaknya. 2016 ya. Jadi baru-baru ini. Ketika fungsi utamanya sebagai pengairan untuk sawahan gagal, nah mulailah masyarakat itu digiring opini ini objek wisata. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Buletin TV, Agus Firman melaporkan.